Pernahkah kamu membayangkan bahwa surah Al-Fatihah yang kamu baca di setiap salat menyimpan rahasia terdalam yang bukan hanya menyentuh hati, tapi juga mengubah cara hidupmu secara total? Dalam jejak ajaran Abdul Qadir Al-Jilani, tersingkap sebuah makna makrifat yang jarang dipahami, bahwa setiap ayat Al-Fatihah bukan sekadar bacaan, melainkan kunci tersembunyi menuju kecukupan hidup yang hakiki, bukan tentang kekayaan yang gemerlap, tetapi tentang bagaimana hati yang terhubung penuh kepada Allah justru membuka pintu rezeki dari arah yang tak terduga. Sebuah rahasia yang sering terlewat oleh mereka yang hanya membaca tanpa benar-benar menyelami. Pembahasan tentang rahasia makrifat surah Al-Fatihah dalam salat, kunci kecukupan harta, tidak bisa dilepaskan dari kedalaman ajaran tasawuf yang diwariskan oleh para ulama besar seperti Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam perspektif tasawuf, Al-Fatihah bukan sekadar pembuka Al-Quran atau syarat sahnya salat, melainkan inti dari perjalanan ruhani seorang hamba menuju pengenalan sejati makrifat kepada Allah. Setiap ayatnya adalah pintu kesadaran yang, jika dihayati secara mendalam, mampu mengubah bukan hanya kualitas ibadah, tetapi juga cara seseorang memandang kehidupan, termasuk dalam hal rezeki dan kecukupan harta. Ketika seorang hamba mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ia sebenarnya sedang menanamkan kesadaran bahwa seluruh aktivitas hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dalam makrifat, ini bukan sekadar ucapan pembuka, tetapi pernyataan totalitas penyerahan diri. Lalu saat membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, ia diajak menyadari bahwa segala bentuk rezeki, baik yang terlihat maupun tersembunyi, bersumber dari satu zat yang sama. Kesadaran ini perlahan menghancurkan sifat tamak dan kegelisahan terhadap dunia, karena hati mulai yakin bahwa tidak ada yang luput dari pengaturannya. Puncak dari rahasia ini terletak pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dalam makna makrifat menjadi deklarasi pembebasan diri dari ketergantungan terhadap selain Allah. Banyak manusia bekerja keras mencari harta, namun hatinya bergantung pada sebab-sebab lahiriah semata, pekerjaan, bisnis, relasi atau peluang. Padahal dalam ajaran yang dinisbahkan kepada Abdul Qadir Al-Jilani, sebab hanyalah perantara, sementara pemberi hakiki adalah Allah. Ketika ayat ini benar-benar hidup dalam hati, seseorang tetap berusaha secara maksimal, tetapi tidak lagi diperbudak oleh hasil. Justru di titik inilah seringkali terbuka pintu rezeki yang tak disangka-sangka, karena hatinya telah bersih dari ketergantungan selain kepadanya. Kemudian dalam ayat Ihdinas siratal mustaqim, terdapat permohonan yang sangat dalam. Bukan sekadar meminta petunjuk, tetapi meminta agar dituntun secara terus-menerus dalam setiap aspek kehidupan. Dalam konteks kecukupan harta, hidayah ini berarti diarahkan pada jalan rezeki yang halal, berkah